Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya mau langsung ke Mas Bowo dari indikator politik bagaimana mencermati dinamika demi dinamika menuju isu reshuffle ini yang kemudian kita lihat di ruang publik adalah ada konfrontasi antara dua partai ini PDIP dan juga Nasdem. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya, Mas Reinhardt ya. Setelah deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan tanggal 3 Oktober, itu ada situasi yang agak tegang antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh, dengan PDIP dengan Partai Nasdem. Sehingga kemudian PDIP, beberapa elit PDIP mengeluarkan statement-statement yang bernada mendorong agar Partai Nasdem ini dievaluasi oleh Presiden Jokowi. Persoalannya adalah karena Partai Nasdem mendeklarasikan seorang Anies Baswedan dan berkoalisi atau akan berkoalisi dengan dua partai di luar pemerintah, seperti partai oposisi. Jadi ada rasa ketidaksukaan dari Pak Jokowi saya lihat dari PDIP bahwa sementara masih berlangsung pemerintahan, tapi kemudian menjalin komunikasi politik Dengan oposisi. 2024 dengan oposisi dan dengan mendeklarasikan seorang tokoh yang selama ini dipersepsikan bagian katakanlah antitesa dari Pak Jokowi. Gitu. Nah, terkait apakah perlu dievaluasi, saya pikir siapapun presiden yang melakukan evaluasi atau reshuffle kabinet itu pasti berbasis dua hal, kinerja dan politik. Nah, kemudian persoalannya adalah nanti apabila Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, dominan mana? Apakah kinerja atau politik? Reshuffle terakhir seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, pertengahan tahun lalu, itu ada alasan kinerja ketika misalnya terjadi kelangkaan minyak goreng, bahkan Menteri Perdagangan diganti. Nah, kalau nanti akan melakukan reshuffle misalnya terhadap menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem, katakanlah Menteri Komunikasi atau Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Pertanian, apa penjelasan dari Pak Jokowi yang berhubungan dengan kinerja sehingga menteri tersebut harus dievaluasi atau diganti gitu ya. Kalau tidak dapat dijelaskan kepada publik gitu ya, itu tentu akan menjadi problem bagi Pak Jokowi. Problemnya seperti apa? Ya, problemnya publik tentu akan menilai bahwa reshuffle kali ini dominan karena dorongan politik. Tidak ada dorongan kinerja, tidak ada basis penilaian kinerja sama sekali gitu ya. Nah, itu yang saya kira harus dijelaskan oleh Pak Jokowi, pekerjaan rumah bagi Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan gitu ya, selaku basis politik Pak Jokowi untuk menjelaskan kepada publik apabila nanti benar terjadi revaluasi atau reshuffle terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem. Oke. Kalau kemudian tidak ada reshuffle atau katakanlah menterinya partainya Bang Hermawi Taslim tidak diganti begitu ya. Menurut pandangan Anda dari bacaan Anda, nasib koalisi apakah kemudian akan terganggu atau bagaimana? Saya kira koalisi sebenarnya gini, penilaian apakah Nasdem masih loyal gitu ya atau setia kepada pemerintahan ini, kepada Pak Jokowi, itu tentu harus didasarkan pada ukuran-ukuran yang bisa diukur Nasdem terhadap program-program Pak Jokowi misalnya. Bagaimana dukungan Nasdem terhadap IKN misalnya, terhadap Perpu yang baru keluar ada Perpu Cipta Kerja. Kemudian ada undang-undang lain, misalnya undang-undang strategis lain. Nah, itu yang harus diukur sebenarnya, bukan atas dasar pilihan politik Nasdem di masa depan. Itu yang lebih fair gitu ya. Ukuran untuk menentukan apakah Partai Nasdem ini dianggap masih seirama atau sudah tidak seirama dengan koalisi ini. Gitu. Masih seirama tidak sih sebenarnya Bang Hermawi? Saya mau jelaskan, tadi mau menyambung apa ukurannya? Apa ukuran kesetiaan kami kepada komitmen koalisi? Apa ukuran kesetiaan kami kepada komitmen Jokowi sampai 2024? Cek di DPR. Seluruh kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kami dukung. Tetap bersama partai koalisi. Kemudian dicek semua apa kebijakan yang tidak kami dukung. Jadi sudah benar Bowo tadi. Kalau mau menilai Nasdem, jangan nilai dia memilih siapa setelah 2024. Setelah 2024 itu kan Jokowi tidak bisa lagi. Kalau Pak Jokowi masih bisa, kita masih dukung Pak Jokowi. Kan? Jadi poin kami adalah kami tetap membangun loyalitas dan kesetiaan. Kesetiaan ini paling penting di dunia politik. Bersama Pak Jokowi sampai 2024. Paling penting itu lihat aja di Senayan. 59 anggota kami tetap loyal terhadap Perpu, terhadap IKN dan segala macam. Orang kita juga bolak-balik ke IKN. Apa yang kita mau bangun sekarang ini adalah bagian dari menatap Indonesia ke depan 2024-2029. Sekali lagi saya tegaskan. Komitmen kami sama Pak Jokowi tetap sama. Reshuffle atau tidak reshuffle itu sebuah keniscayaan. Kalau kita sudah di dalam pemerintah, kita sudah ikut pemerintah, kita di reshuffle atau tidak di reshuffle, itu bagian, itu konsekuensi logis. Kan? Walaupun misalnya
Walaupun misalnya nanti alasannya lebih politis, kita tetap harus terima. Tapi sekali lagi, tidak ada pikiran dari kami sedikit pun untuk bergeser dari Pak Jokowi sampai 2024. Yang paling gampang dicek itu lihat aja sehari-hari di DPR. RUU apa yang kami tidak dukung, yang diajukan oleh pemerintah dan seterusnya. Ini penekanan saya. Yang tadi apa dikatakan Pak Bowo, kalau mau menilai itu ya jangan menilai apa yang dilakukan oleh Nasdem 2024 ke depan ketika kontrak kita sama Pak Jokowi sudah selesai. Nilailah apa yang ada sekarang, loyalitas kami. Loyalitas kami itu kepada kehormatan. Kehormatan Presiden. Dan masih mendukung program-program dari Presiden Joko Widodo. Tetap. Bang Panda, bagaimana ini? Secara loyalitas mendukung Nasdem tetap loyal. Ini selalu ditekankan. Tapi secara pilihan politik berbeda. Sebentar dulu. Di rakyat juga supaya jangan bingung. Di kabinet itu komandannya Jokowi. Kemudian embel-embel latar belakang dan segala macam itu udah luntur. Dia betul-betul dalam komando. Loyalitasnya kepada presiden. Tidak ada sekian persen itu ke partai ke apanya. Dalam pemahamannya totalitas ke situ. Satu. Kedua, saya terus terang aja dengan omongan Bowo berkali dan dari Reinhardt juga, tidak ada konfrontasi. Biasa saja dinamika. Ada konfrontasi, ada konfrontir dan apa, tidak ada. Kalau konfrontasi bukan begini modelnya. Kita juga ahli-ahli berkelahi juga. Iya kan, bukan. Tapi saling saut kan ada, Bang. Itu tidak konfrontasi. Itu kan yang kemudian muncul juga. Itu dinamika. Itu tidak konfrontasi. Nah kemudian tadi, walaupun tadi Taslim mengatakan berulang-ulang dalam rangka loyalitas dan segala macam, pernah ada satu conversation, pernah satu dialog di mana ada istilah kami tarik. Gitu loh. Saya baru dengar ini, betul-betul dengar. Itu ucapan Surya Paloh. Dan aku cek, saya sebagai jurnalis yang terlatih, both side saya. Check and recheck. Surya ngomong begitu, aku cek kepada Presiden. Presiden mengatakan iya, gitu loh. Itu dalam memori pernah itu. Gitu loh. Kalau masih ini, saya tarik. Gitu. Ada bahasa kamus itu, gitu loh. Dalam percaturan itu. Jadi, nah kemudian itu tidak bisa mengatakan jaminan bahwa kami loyal sampai ini, kami apa sampai ini, enggak gitu. Jadi kalaupun kemudian Presiden mengganti ini, saya tidak sependapat dalam arti kata kemudian Presiden mempertanggungjawabkan, menjelaskan seperti yang dikatakan Bowono tadi kepada rakyat. Menjadi PR-nya ada. Kagak lah, terlalu idealis lah kau. Urusan suka-suka dia, mau copot, mau ini. Mengapain pertama? Namanya juga presiden. Lo sama dengan dia tarik Prabowo jadi menan. Kagak ada, dia jelasin. Aku tarik itu bekas lawanku. Karena dia kagak. Mengalir aja, langsung aja, jalan aja gitu loh. Nah kemudian sekarang katakanlah misalnya diganti nih. Maka kemudian susahlah untuk Jokowi menjelaskan. Paling gampang. Tak usah pakai juru bicara, dia itu dengan gerak tubuh badannya aja sudah terbaca gitu loh. Jadi artinya mohon maaf ya, bukannya problem ini sebenarnya satu hal yang biasa. Dalam satu percaturan power play dalam kekuatan ini. Nah, sekarang yang menyolok kan tidak ada selama ini dengan PKS dengan apa? Demokrat. Ya kan? Nah tiba-tiba Nasdem berkoalisi. Nah ini ada pemberitahuan kepada teman-teman nggak? Erlangga kita begini, Ibu Mega kami ini, apa ini. Tapi kan ini untuk 2024 Bang sebetulnya. Loh ya tapi ceritanya sekarang. Jangan excuse 2024, ini kan cerita sekarang. Nah ini masalahnya kita mesti berani melihat, mengevaluasi. Sayang ya, saya nggak tahu. Kalian mesti wawancara panjang lebar Surya Paloh gitu loh. Apakah dia ada dialog? Aku mau kerjasama dengan PKS dengan apa selama ini di luar kita ini. Kalian tolong ngerti. Karena ini ada nggak itu terjadi? Menurut Bang Panda itu seharusnya dilakukan oleh Surya Paloh berdialog dengan parpol-parpol yang lain. Kata seharusnya fatsun. Fatsun, oke. Ya kalau mau lebih bahasa Jawa, totok romo. Totok romo, Bang Hermawi Taslim bagaimana? Ya, jadi tadi benar apa kata Bang Panda. Apa yang terjadi sekarang ini hanya bagian dari
dinamika politik kebangsaan. Jadi nggak ada apa-apa, kita tetap biasa-biasa saja. Perbedaan-perbedaan seperti itu bagian dari kembang-kembang yang membesarkan bangsa ini. Jadi nggak usah terlalu dianggap serius juga. Sekali lagi saya bilang, karena ini temanya reshuffle. Kalau ada reshuffle atau tidak ada reshuffle, kita tetap seperti ini. Oke, tapi perlu tidak sebetulnya Pak Surya totok romo dengan ketum-ketum partai koalisi yang lain kalau mau Saya tidak berencana tahu koalisi apakah dengan- itu ada atau tidak, apakah itu perlu atau tidak. Tetapi faktanya sekarang ini komunikasi dengan partai-partai itu berkembang baik. Kemarin dengan 8 partai duduk sambil ngobrol segala macam. Dan setahu saya juga dengan PDIP bagus. Puan datang ke sana. Dan bukan hanya dengan Puan, pertemuan-pertemuan personal kita dengan pimpinan-pimpinan PDIP terus berlangsung. Tapi kan tidak mungkin tiap hari kita ekspos. Jadi apa yang dikatakan Bang Panda tadi sudah benar. Ini dunia nggak kiamat, ini biasa-biasa saja. Meskipun tadi Bang Panda mengingatkan langgamnya Pak Jokowi tidak datang ke dalam acaranya Nasdem dan lain sebagainya. Itu bagian dari dinamika politik. Oke. Kalau mau kedatangan, kalau dihitung mungkin Jokowi salah satu partai yang paling banyak didatangi itu Nasdem. Oke. Di ABN saja Akademi Bela Negara itu 4 kali dia datang. Itu biasa aja datang tidak datang itu. Oke. Tapi itu kan tidak merusak rumah besar yang kita bangun Oke, bersama. Mas Bowo, mengapa menurut Anda Presiden perlu menjelaskan kalau kemudian yang di reshuffle adalah menteri-menterinya Nasdem, katakanlah misalnya, karena itu lebih dominan politik. Tadi Bang Panda katakan nggak setuju soal itu. Ya, memang Nggak perlu. Nggak perlu Ya, bahkan. memang secara politik itu, ini kan hak prerogatif presiden. Ya. Secara politik presiden dibenarkan untuk mencopot siapa saja, mengganti siapa saja dengan orang pilihan dia gitu ya. Artinya tidak perlu ada penjelasan secara politik. Tapi kan publik tentu berhak tahu. Publik tentu berhak tahu kenapa si A dicopot hari ini, kenapa si B dicopot besok hari, Ya. kenapa si C dicopot kemarin, di reshuffle kemarin. Tentu publik kan berhak tahu. Kenapa publik berhak tahu? Karena menteri-menteri ini kan bekerja untuk publik, untuk kepentingan publik. Pos kementerian yang mereka tempati adalah hal-hal yang berurusan dengan sangkut pautnya masalah-masalah publik sehari-hari gitu. Misalnya seorang menteri perdagangan di reshuffle terakhir dicopot. Penjelasannya kan tentu masuk akal bagi publik bahwa ketika itu terjadi kelangkaan Harga minyak minyak goreng, meroket harga minyak goreng dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kalaupun terlepas apakah menteri Nasdem atau bukan, apabila ada reshuffle terhadap menteri-menteri berikutnya, tentu publik ingin tahu kenapa menteri di pos kementerian ini dicopot hari ini gitu. Apa masalah terkait dengan kementerian itu hari ini gitu. Tentu publik perlu penjelasan rasional. Ini masalah soal rasionalitas bagi publik gitu. Oke, Bang Panda, dari Anda bagaimana, Bang? Biarlah berjalan. Nah, artinya begini. Belanda masih jauh ya kan? Anda masih Artinya masalah ini sebenarnya sudah berulang-ulang dibicarakan. Ya. Bahwa seperti terus terang ini dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, dengan juga pemerintahan sebelumnya, terus terang aja saya tidak gegabah, takabur mengatakan memang presidennya punya posisi stronghold, posisi yang kuat. Ini tidak terjadi pada SBY, tidak terjadi pada sebelumnya gitu loh. Dia dalam posisi yang powerful. Dan kau lihat sendiri bagaimana partai-partai lain itu. Mereka kan konsultasi dengan presiden, menanya presiden, berapa dengan presiden. Itu hampir jarang dalam percaturan politik. Ya. Bagaimana 2 periode lawannya, yang namanya Prabowo, sekarang jadi pembantunya. Wih, itu spektakuler. Lawan-lawan politik dia bisa taklukkan, bisa dia kuasai, bisa di ini kan, tanpa seperti Soeharto punya Beni Murdani, Sudomo, punya segala macam Yoga Sugama, ada militer-militer yang punya tangan apa untuk mematahkan, dia enggak. Jadi ada keunikan, dia punya, bukan juga berteori-teori, bukan memuja-muja mengapa dia very powerful. Nggak berpelukan aja dibahas. Ini dibahas itu aja. Nggak salaman di apa. Nggak kasih apa di ini kan. Itu kan karena punya apa? Power. Kalau nggak punya power ada urusan apa gitu loh. Nah kekuatan inilah yang terus terang aja yang kita syukuri sebagai satu bangsa. Ada seorang kepala negara kita, ada presiden kita yang begitu punya kekuatan. Dan kemudian lagi baik semangat gotong royongnya, baik semangat kebersamaannya, kesederhananya, dan bersih dari KKN. Itu spektakuler. Powerful dia gitu loh. Jadi mohon maaf, jadi soal reshuffle gak reshuffle ini gak akan ada orang lain suka-suka mulah gitu loh.
sukanya presiden lah. Mau copot nggak copot, mau apa nggak ini gitu loh. Karena dia dalam posisi posisi yang cukup kuat gitu loh. Ini bukan karena kebetulan dia kader PD Perjuangan gitu loh. Ya, Ya itu juga enggak apa-apa. ya gua harus perjelas gitu loh. Iya. Gimana Bang Hermawi? Ada tambahan? Ya soal apa? Ya soal kemudian ini mau reshuffle atau nggak reshuffle, kalau menurut Opung katanya terserah lah begitu kan. Kalau posisi presiden sebagai seorang yang powerful itu kejelas. Dukungan koalisi sampai sekarang utuh di DPR. Itu salah satu yang harus kita pertimbangkan. Dan kabinet itu dibentuk, ya, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, dia punya hak konstitusional. Jadi memang, tapi biasanya reshuffle itu dilakukan kan setelah melalui proses evaluasi dan evaluasi. Tapi apapun itu silakan saja subjektivitas presiden. Poin Nasdem adalah Nasdem tetap bersama Jokowi sampai 2024. Saya ulangi, Nasdem tetap bersama Jokowi sampai 2024 dan sampai sekarang seluruh kinerja Nasdem ditujukan untuk membuat Pak Jokowi itu soft landing 2024. Coba bisa aja cek. Oke. Bisa cek. Oke, baik. Ya, sekali lagi kalau nanti Anda tanya Anies dan segala macam, kita bicara Anies itu karena Pak Jokowi sudah tidak bisa secara konstitusional. Kita bicara alternatif di luar Jokowi itu karena ini sudah finish, Undang-Undang Dasar 45 bilang sudah selesai. Jadi ya kita mencari jalan lain, dan kalau 2024 nggak ada komitmen dengan partai koalisi ini harus bersama, nggak ada komitmen kami harus kulon sama partai koalisi, ya kan? Sekarang juga nggak perlu ada kulon-nuwun menurut Bang Hermawi. Komunikasi, kalau itu komunikasi sudah jalan terus, itu otomatis. Ini kan gerak bahasa tubuh dan segala macam kita kan sudah saling tahu. Tapi intinya adalah tadi karena kita bahas soal Presiden Jokowi, benar, beliau strongman, figur yang sangat kuat, karena tadi poin-poin yang dikatakan Bang Panda, tapi jangan lupa karena itu juga dukungan Nasdem sejak 2014, ya kan? Kan Nasdem ikut mendukung dari awal. Nasdem bukan ikut di tengah jalan, bukan sudah kalah baru datang melapor, tidak. Jadi Nasdem mendukung, yang bawa itu PD Perjuangan. Gitu. Jadi nggak biar jelas. Ya, pokoknya mendukung lah. Ya, ini biar jelas. Gitu. Oke, baik Bang Panda. Jadi kalau ini menurut Bang Panda ya, kalau kemudian sekarang muncul ke ruang publik isu reshuffle yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Nasdem, dikaitkan dengan 2024, ini penyebabnya apa sih menurut Bang? Apakah karena fatsun atau apa? Tapi dijawab nanti Bang, kita break dulu. Tahan dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.